Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Rahmat Yan Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, setelah sekian lama ya saya tidak membuat konten pembelajaran. Baik, saya akan lanjutkan ya konten saya ini. Sebenarnya konten saya ini adalah request ya dari rekan saya waktu PPG, Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Malang tahun 2024 ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, berikut pemaparannya. Ya, baik kita mulai saja ya pembahasan kita saya kali ini tentang aljabar ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah konten materi request atau permintaan dari rekan saya waktu PPG Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Malang tahun 2024 yang lalu ya. Jadi beliau ingin request tentang aljabar. Jadi beliau itu mengajar di jenjang SMP. Jadi SMP ini pengenalan aljabar itu adalah yang standar dulu, artinya mengenal dulu apa itu koefisien, apa itu dan sebagainya ya. Jadi apapun yang ada di komponen aljabar itu akan dibahas secara detail ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita lanjutkan saja ya. Jadi aljabar linier yang ditujukan untuk jenjang SMP dan sederajat. Jadi jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, aljabar ini sebenarnya akan terus ada ya, akan terus berjalan di setiap jenjang ya. Utamanya adalah yang dasarnya adalah basicnya itu di SMP. Jadi ketika SMP itu basic dasar aljabar tidak kuat, nanti di SMA maupun SMK sederajat itu akan terhambat ya, karena di materi jenjang yang selanjutnya itu akan ketemu yang namanya eksponen, X dan Y, terus persamaan garis dan sebagainya, itu melibatkan komponen-komponen yang ada di aljabar. Oke, baik kita mulai dulu ya. Aljabar itu apa sih? Jadi di sini ada ini ya, ada saya simbolkan dengan 3 buah apel. Nah, 3 buah apel ini saya kasih warna merah ya. 3 buah apel ini saya analogikan adalah 3A. Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu yang di bawahnya ada 2 buah jeruk. Nah, ini saya simbolkan dengan 2B dengan warna kuning. Nah, ketika 3 buah apel itu digabungkan dengan 2 buah jeruk, maka tertulis gimana? 3A plus 2B. Artinya apa? A itu sudah mewakili dari banyaknya apel. Nah, B-nya mewakili banyaknya jeruk. Nah, sekarang begini. Dari kesimpulan gambar ini, dapatkah kamu menyimpulkan ya konsep dari ketiga apel dan ketiga jeruk di atas? Kira-kira seperti gimana? Ya, oke lanjut. Nah, ini. Jadi konsep aljabar ini melibatkan angka, huruf, dan operasi hitung. Jadi angka itu dalam artian adalah koefisien ya. Contohnya adalah angka itu berapa? 2, 3 dan sebagainya. Itu adalah angka-angka yang nanti akan muncul di komponen aljabar. Lalu huruf. Nah, huruf itu kita simbolkan dengan variabel. Jadi yang tadi saya bilang A, B, C dan sebagainya, atau ada misalnya gini X, Y, Z dan sebagainya, itu adalah apa? Variabel. Jadi bandingkan antara koefisien dengan variabel. Nah, itu udah jelas. Lalu operasi itu sudah pakem ya, baik itu tambah, kurang, bagi dan sebagainya, akar dan sebagainya. Nanti akan kamu ketemu seperti itu. Jadi secara singkat aljabar dalam saya jabarkan contohnya tidak terlalu ribet ya, karena ini basicnya adalah masih SMP. Jadi tindak lanjut atau batu loncatan dari SD ke jenjang berikutnya seperti itu ya. Nah, apa itu 3A? Jadi 3A itu, A itu adalah mewakili satu apel. Nah, ini kan saya kasih merah ya sesuai dengan warnanya ya. Satu apel A, satu apel B, satu apel lagi, terus satu apel lagi A. Jadi A-nya ada berapa?
A-nya ada 3. Kenapa 3A? Berarti 3 kali A, artinya apa? A tambah A tambah A. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini? Kenapa ditulis AB? Kenapa enggak 3A aja atau 3B saja? Kenapa? Di sini kan A-nya cuma 1, apelnya cuma 1, dan jeruknya cuma 1, maka AB. Bukan A tambah B ya, tapi AB. Nah, ini tambahin juga. Ketika ada AB juga, jadi 2 kali nih. AB tambah AB. Nah, A-nya ada berapa? 2. Ya, B-nya ada 2, maka dapat kita kelompokkan menjadi 2A, 2AB, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai pengingat saja ya. Nah, dalam sebuah aljabar, itu notasinya tidak hanya melibatkan tambah kurang kali saja. Terkadang ada juga pangkat, pangkat 2, pangkat 3, bahkan akar pun juga ada sering terlihat. Tapi ada gak komponen-komponen A dan sebagainya atau X, Y, Z dan sebagainya? Ya pasti ada, makanya itu melibatkan aljabar yang sederhana. Nah, ini dapat kesimpulkan ya, berarti ketika gini ya, ada A per 3. Nah, berarti kan artinya apa? A dibagi 3 atau 1/3 dari A. Nah, dipahami ya, jadi basic koefisien ini erat kaitannya dengan operasi dasar hitung. Ketika nanti kalian di SD itu tidak paham apa itu pembagian, perkalian, itu nanti akan terhambat ya ketika kalian memasuki jenjang SMP dan sebagainya. Nah, ketika gini, lagi ya, ada A dalam kurung min B tutup kurung. Nah, berarti ini kalau sudah masuk ke jenjang SMP, itu perkalian itu kita ganti dengan titik ya, atau dempetin aja. Jadi A dikali min B. Nah, ini A kali min B atau min AB. Sama nggak? Sama. Kenapa? Karena karena plus kali min adalah min. AB-nya kita kelompokkan atau kita apa? Kita gabungkan seperti itu. Ya. Mudah ya. Oke, mungkin kalau ini saya coret-coret dulu ya supaya kalian gampang ya. Nih saya coret-coret dulu dengan warna yang sama ya, warna yang berbeda. Misalnya gini, kenapa ini jadi A kayak A dan B? Karena ini sudah pasti ya, ini kan di sini. Nah, ini artinya di sini itu artinya min kali plus jadi min dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Lalu dan sebagainya ada A pembagian 2/3. Berarti apa nih? Ini nanti akan kamu pelajari di eksponen ya. Kenapa bisa 3-nya itu di luar, kenapa 2-nya itu di dalam dan sebagainya, itu nanti akan masuk ke bentuk akar seperti itu. Nah, sama dengan ini. Dalam kurung 3A. Apa maksudnya? Ingat, ada tanda apa di atasnya? Kuadrat, berarti kalikan dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau 3A kuadrat berarti 3A kali 3A. Nah, 3-nya ada berapa kali itu? 3-nya ada 2 kali. Berarti dapat kita jabarkan 3A kali A kali 3 kali A atau 3A kalikan A pangkat 2. Nah, boleh juga kayak gitu ya. Ini cuma apa? Cuma pembukaan dari apa? Kita membuka dari konsep dari kuadrat. Artinya kalau kuadrat itu adalah perkalian dari angka yang berulang. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ini juga sama. Ketika ada A kuadrat min 1 dibagi 4, sama dengan gimana? A kali A min 1/4. Nah, ini sama gak? Kenapa A-nya ada 2 kali? Ya, karena kan dia kuadrat kan. Nah, seperti itu. Jadi, minnya tetap. Nah, ini per gimana per? Per itu adalah kata ganti dari pembagian ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, makanya konsep aljabar ini kalau kalian tidak kuat di operasi dasar hitung minimal tambah kali bagi, itu akan terhambat. Makanya dimantapkan dulu di jenjang SD seperti itu ya, karena di SMP itu pasti dong setiap jenjang kan pasti ada tingkatan-tingkatan yang nantinya kalian akan lebih sulit tingkatannya seperti itu. Oke ya, lanjut. Ya, ini sama dengan tadi ya. Jadi ini hanya mengenal mana yang faktor numerik, faktor huruf, faktor angka dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan secara gamblang ya. Angka itu numerik pasti dia berbasis atau terus dia angka saja 3, 2, 0 dan sebagainya. Faktor huruf ya, huruf berarti gimana? Hanya P, Q, R, S atau A, B, C, D. Nah,
faktor lagi hurufnya. Nah, hurufnya ini kan biasanya di dalam aljabar itu nggak cuma satu ya. Biasanya gini, kalau A itu pasangannya B, kalau P biasanya pasangannya Q, kalau X pasangannya Y, kalau Y pasangannya Z dan selanjutnya seperti itu. Ini hanya apa? Hanya menegaskan mana sih faktor numerik, faktor huruf dan faktor yang lain seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini masih dasar sekali. Nanti implementasi selanjutnya mungkin nanti ada aljabar part kedua. Ya, tergantung dari permintaan rekan saya itu yang dari PPG Universitas Malang tahun 2024 yang lalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.